Halo teman-teman semua, penonton channel Gilang Wrestling. Di video kali ini kita akan mengupdate informasi berita-berita dari dunia gulat profesional yang sedang hangat diperbincangkan. Di antaranya, berita utama kita adalah kabar Kevin Owens yang kontraknya di WWE segera berakhir di bulan Januari. Dan kabar tentang debutnya Bray Wyatt Wyndham Rotunda di All Elite Wrestling. Kabar dari Cody Rhodes yang kapan dia akan return. Sama kabar dari WWE tentang update keadaan Sasha Banks Boss Time. Mari kita mulai kabar pertama. Jadi baru-baru ini merebak kabar kalau kontraknya Kevin Owens itu akan berakhir di bulan Januari. Seperti mungkin yang teman-teman sudah tahu kalau Kevin Owens sekarang memang lagi aktif di WWE dan di tahun 2018 dia sudah menandatangani kontrak bersama WWE untuk kontrak 5 tahun ya, 5-year deal. Dan akan berakhir di 2023. Tetapi kenapa dikabarkan kalau dia akan berakhir kontraknya di bulan Januari tahun 2022 nanti? Karena di masa pandemi kemarin kontrak itu sempat diubah gitu ya. Ini due to a pre-pandemic restructuring of contracts. Jadi kontraknya Kevin Owens dikurangi menjadi berakhir di Januari 2022. Kenapa kontraknya di restructure? Belum ada kabar juga nih ya teman-teman. Dan juga orang pegulat-pegulat lain yang ada di WWE juga sempat mendapatkan situasi yang sama seperti Kevin Owens. Dengan kontraknya Kevin Owens yang akan berakhir di bulan Januari, biasa dong. Pastinya orang-orang akan berpikir, apakah Kevin Owens akan ke All Elite Wrestling? Itu akan jadi buah bibir dimanapun ya. Ketika ada kontrak seseorang pegulat yang ada di WWE itu mau berakhir dan tidak diperpanjang, pasti mengarahnya ke All Elite Wrestling. Dan muncullah rumor ini. Setelah kabar ini merebak, muncul rumor kalau Kevin Owens akan membiarkan kontraknya berakhir di Januari dan akan berpindah ke All Elite Wrestling karena Kevin Owens punya banyak teman di sana. Young Bucks, Adam Cole, Daniel Bryan juga, atau Bryan Danielson, ada juga temannya yang lain waktu zaman di Ring of Honor. Dan dengan rumor ini merebak, Kevin Owens pun memberikan petunjuk, membuat rumornya semakin panas, teman-teman. Jadi Kevin Owens fuels AEW rumors and speculation with deleted Mount Rushmore tweet. Nah, ini sangat menarik nih. FYI dulu ya. Mount Rushmore adalah nama grupnya Kevin Owens ketika masih di Ring of Honor. Grupnya itu membernya adalah Young Bucks, Kevin Owens, dan Adam Cole. Bye-bye. Dan di tweetnya Kevin Owens di Twitter yang sekarang sudah di-delete gitu ya. Sebentar cuma dia tweet terus dia delete begitu. Dia menuliskan atau mengetik angka-angka. Jadi di angkanya itu bertuliskan angka-angkanya itu yang dimaksud. Jadi angka yang dia tulis itu kayak angka-angka yang merupakan koordinat sebuah map, sebuah peta, sebuah lokasi yang menuju kepada lokasi Gunung Rushmore yang ada di South Dakota, Amerika Serikat. Mungkin teman-teman yang belum tahu Mount Rushmore itu yang ada gunung batu gitu yang digambar ataupun dipahat, jadi bentuknya tuh ada wajah-wajahnya presiden-presiden di Amerika begitu. Nah, Mount Rushmore ini merujuk kepada nama stable-nya Kevin Owens waktu dia masih di Ring of Honor dengan beranggotakan 4 orang ini. Nah, jadi semua orang berpikir, waduh, ini Kevin Owens kayaknya bakal ke All Elite Wrestling di tahun depan ketika kontraknya berakhir.
Ataukah mungkin Kevin Owens hanya main-main aja, atau memang dia sudah tidak betah di WWE dan pengen bergabung dengan teman-temannya yang ada di All Elite Wrestling. Dan di bio Twitternya Kevin Owens bertuliskan almost there. Pastinya ini merefer atau merujuk kepada tweet dia tentang Mount Rushmore ini. Almost there, dikit lagi mau ke Mount Rushmore. Gimana nih teman-teman? Semangatkah? Akan seperti apakah nanti ketika awal tahun? Apakah Kevin Owens akan benar-benar masuk ke All Elite Wrestling dan akan debut di pay-per-view-nya All Elite Wrestling yang pertama di tahun depan, yaitu Revolution? Pastinya akan jadi suatu hal yang harus ditunggu. Kabar berikutnya ngomong-ngomong soal debut, yang paling dekat nih rumor debut adalah Bray Wyatt. Yang tidak mungkin dia pakai namanya untuk All Elite Wrestling nanti ya. Dia pasti akan pakai nama Wyndham Rotunda atau nama lain yang sudah dia persiapkan. Jadi yang belum jelas saat ini adalah Bray Wyatt akan debut di acara apa di All Elite Wrestling. Memang belum dikonfirmasi dari Tony Khan ataupun dari AEW kalau mereka akan menarik atau memiliki atau mengajak Bray Wyatt bergabung. Tidak ada pernyataan resmi. Yang jelas rumor ini merebak sejak sekian lama. Karena ketika Bray Wyatt lepas, Tony Khan menunjukkan ketertarikannya terhadap Bray Wyatt ini. Karena memang Bray Wyatt tuh punya karakter yang kuat di WWE ya. Dan dia selalu all out. Selalu menjadi orang ketika dikasih karakter dia harus total di situ. Nah ini yang menjadi suatu poin baik dari Bray Wyatt ini, yang selalu konsisten dan komitmen dengan karakter yang dia dapat. Yang jelas atau rumor yang paling jelas ketika kapan nanti Bray Wyatt akan debut, biasanya Tony Khan mempersiapkan debut seorang pegulat yang besar itu melalui sebuah acara yang besar juga. Seperti Rampage, itu kan acara besar di tempat yang besar. Rampage waktu CM Punk debut. Terus Daniel Bryan kemarin sama Adam Cole di sebuah acara besar All Out. Nah, saat ini Bray Wyatt masih dalam masa 90 days non-compete clause, di mana selama 3 bulan dia tidak bisa mendaftar ataupun gabung ke promosi gulat manapun. Tetapi ini akan berakhir pada saat sebelum eventnya All Elite Wrestling di bulan November yang namanya Full Gear. Jadi Bray Wyatt akan selesai kontrak 90 harinya, 3 bulannya itu sebelum acara Full Gear. Beberapa hari atau seminggu sebelum acara Full Gear. Nah ini jadi suatu hal yang menarik. Bisa jadi kemungkinan besar Bray Wyatt akan debut All Elite di Full Gear bulan November. Luar biasa nih. Sudah all out kita dikasih Daniel Bryan sama Adam Cole sama Ruby Soho. Terus nanti Full Gear kita dikasih Bray Wyatt. Dan Revolution kita dapat Kevin Owens nih. Luar biasa nih. Mari kita bersama-sama ikut menonton All Elite Wrestling. Kabar selanjutnya datang dari Bapak Cody Rhodes. Banyak orang yang menanyakan kemana Cody Rhodes. Terakhir dia dikalahkan Aleister Black atau Malachi Black. Dan setelah itu dia mencopot sepatunya. Dan cuma satu sepatu yang dia copot. Satu lagi setelah off air begitu dicopot oleh Malachi Black sendiri, sepatunya Cody Rhodes. Nah buat yang belum tahu, mencopot sepatu dalam dunia gulat adalah petunjuk kalau dia akan pensiun. Tetapi sepertinya pensiunnya Cody Rhodes belum begitu beneran kelihatannya ya. Cuma kayak tis-tis doang. Kayak hanya ingin menggoda begitu ya. Cuma bagian dari storyline begitu melawan Malachi Black pada saat All Elite Wrestling Dynamite Homecoming. Dan update dari Cody Rhodes, kapan dia akan muncul lagi di acara televisi All Elite Wrestling. Dari sebuah rumor, ada plan besar untuk Cody Rhodes ketika dia akan kembali lagi ke televisi di All Elite Wrestling. Saat ini Cody Rhodes tengah
istirahat di dunia gulat karena dia lagi syuting, bro. Syuting season kedua acara kayak talenta reality show gitu, namanya Go Big Show di TNT. Nah saat ini ketika nanti si Cody Rhodes itu selesai dari syuting di Go Big Show di TNT, pasti akan kembali lagi. Dan yang jelas dia kembali lagi untuk balas dendam ke orang satu ini, Malakai Black. Pasti akan terus berlanjut ya, karena saat ini Malakai Black masih feud dengan orang-orang di Nightmare Family atau orang-orang dekatnya Cody Rhodes. Cody Rhodes lagi istirahat, Malakai Black lagi berkuasa dengan orang-orangnya Cody Rhodes. Dan nanti mungkin kalau sudah kembali, Cody Rhodes akan langsung melawan Malakai Black, mungkin siap untuk full gear kali ya di bulan November nanti. Tetapi this is yet to be confirmed, belum dikonfirmasi. Kabar terakhir kita di video kali ini adalah tentang Mbak satu ini, Sasha Banks, Boss Time. Jadi ada update nih teman-teman, yang teman-teman kita pahami, yang kita semua paham kalau Sasha Banks sekarang lagi cedera, injury ya. Ini yang membuat dia tidak tampil di SummerSlam kemarin lawan Bianca, akhirnya diganti sama Becky Lynch yang langsung mengalahkan Bianca dalam beberapa detik saja. WTF banget ya. Dan ini kabar dari Fightful Select. Sasha Banks ada di episode SmackDown kemarin. Dia hadir di belakang layar di episode SmackDown kemarin. Tetapi dia nggak muncul di televisi ya. Dan ditambahkan lagi dari Fightful, dia bilang belum ada rencana apa-apa untuk Sasha Banks saat ini. Tetapi namanya WWE, semua itu akan bisa berganti secara tiba-tiba. Tetapi belum tahu ya. Sejauh ini belum ada rencana apa-apa untuk Sasha Banks. Banyak yang menduga dia cedera. Sasha Banks ini cedera. Tetapi ada di WWE sendiri itu mengkonfirmasinya dengan tulisan unforeseen circumstances. Dan dilaporkan juga ada personal reasons. Orang curiga kalau urusan kayak unforeseen circumstances ini atau keadaan yang tidak bisa diduga atau masalah pribadi atau alasan pribadi ini merujuk kepada situasi COVID ya. Kemungkinan Sasha COVID. Atau mungkin ada hal yang lain kita nggak tahu lah ya. Atau injury, atau mungkin ada keluarganya yang meninggal dunia mungkin. Atau mungkin hal-hal lain yang tidak dikasih tahu. Yang jelas Sasha saat ini kemungkinan sudah siap untuk bertanding, siap bergulat lagi. Tetapi belum ada rencana apa-apa untuk Sasha Banks saat ini. Baik teman-teman, itu tadi informasi yang bisa disampaikan dalam berita-berita di video podcast Gilang Wrestling kali ini. Dengarkan terus dan simak terus podcast Gilang Wrestling cuma di channel Gilang Wrestling because you deserve it.